Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, asisten, dan rekan-rekan. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 3 kelas B, mata kuliah Bioinformatika, yang kali ini akan menjelaskan tutorial bagaimana tutorial dalam penggunaan web KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Gen and Genomes. Yang mana kelompok 3 itu sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Utami Saraswati dengan nomor BP 2010421011. Saya sendiri, Ferdina Winata dengan nomor BP 2010421012. Dan rekan saya, Ramadana Makfiroh dengan nomor BP 2010421014. Baiklah, untuk yang pertama mungkin pengenalan singkat mengenai web KEGG, yang mana KEGG itu sendiri memiliki kepanjangan Kyoto Encyclopedia of Gen and Genomes, yang merupakan kumpulan database yang berkaitan dengan genom, pathway biologi, penyakit, obat, dan bahan kimia lainnya. Sedangkan KEGG Pathway itu sendiri merupakan kumpulan peta jalur yang digambarkan secara manual yang mewakili pengetahuan kita tentang interaksi molekul, reaksi, jaringan relasi, database, referensi untuk pemetaan jalur di KEGG Mapper. Selanjutnya, KEGG Pathway itu sendiri dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi mengenai metabolisme, pemrosesan informasi genetik, pemrosesan informasi lingkungan, proses seluler, sistem organisme, penyakit manusia, pengembangan obat, dan informasi lainnya. Baiklah, pada kesempatan ini kami izin menjelaskan tutorial bagaimana cara kita melihat informasi mengenai metabolisme fotosintesis. Mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramadana Makfiroh. Pada Dana, disilahkan. Baik, terima kasih Dina. Sebelumnya share screen-nya sudah terlihat. Nah, di sini kita akan menggunakan KEGG untuk mencari informasi-informasi yang ada pada pathway yang akan kita cari. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat itu ada KEGG pathway banyak macam. Nah, yang akan kita cari yaitu ya pada KEGG pathway. Kita klik. Nah, sudah timbul seperti ini pada pathway maps. Nah, kita kan akan mencari pathway pada fotosintesis. Jadi, kita membuka pada metabolisme. Nah, pada metabolisme ini kita bisa mencari fotosintesis. Nah, pada energi metabolisme ini ada fotosintesis, kita klik. Nah, keluar seperti ini. Pada pathway entry ini kita bisa melihat apa saja informasi-informasi mengenai pathway fotosintesis ini, misalnya seperti gen-gen. Lalu pada show description ini kita bisa juga melihat deskripsi jelas tentang pathway fotosintesis, dan juga pada image file ini kita bisa melihat mendownload file atau fotosintesis gambar fotosintesis ini. Untuk kejelasan dari pathway entry show description ini mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dina. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih Dana. Sebelumnya izin share screen. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Ramadana Makfiro tadi, yang mana itu sudah sampai ke tahap bagaimana telah kita nampak di sini mekanisme dari fotosintesis itu sendiri. Yang mana fotosintesis itu sendiri merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, yaitu klorofil yang dibantu dengan energi cahaya matahari. Baiklah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana kita melihat fitur-fitur pada bagian ini. Yang pertama itu bagian entry. Nah, pada bagian ini
kita dapat melihat informasi-informasi terkait dengan fotosintesis, baik itu namanya, obatnya, kelas, peta jalur, dan referensi-referensi terkait dengan fotosintesis ini. Nah, di sini pada bagian ini dapat kita lihat nama dari senyawa mekanisme itu sendiri merupakan mekanisme dalam fotosintesis. Nah, di bagian deskripsi ini akan menjelaskan bagaimana deskripsi fotosintesis itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Dan selanjutnya itu pada bagian kelas itu termasuk metabolisme atau energi pada metabolisme. Kemudian pada pathway map itu memperlihatkan bagaimana mekanisme atau jalur peta pada fotosintesis. Baiklah, selanjutnya itu tadi pada bagian pathway map itu yang menerangkan atau memaparkan bagaimana peta jalur dari fotosintesis itu sendiri. Kemudian di bawahnya itu terdapat berbagai link untuk mengakses jurnal yang terkait dengan fotosintesis itu sendiri. Kita bisa ngeklik itu bagian doi ini untuk mengakses jurnal yang ingin kita cari yang berkaitan dengan fotosintesis. Kemudian itu pada bagian description itu dapat kita lihat bagaimana deskripsi dari fotosintesis itu sendiri. Yang mana itu merupakan baiklah saya ulangi. Pada bagian show description itu tadi kita dapat melihat bagaimana deskripsi dari fotosintesis itu sendiri. Kemudian pada bagian image file itu seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu kita dapat mendownload peta jalur ini untuk nanti dilihat lebih jelasnya. Kemudian kalau kita ingin melihat peta jalur ini lebih luas atau lebih detail gambarnya, itu bisa kita klik itu bagian scale, itu bisa untuk zoom atau mengurangi besarnya gambarnya. Nah, ini kira-kira untuk bagian peta jalur dari fotosintesis itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Utami. Pada Tami, disilakan. Baiklah, untuk penjelasan mengenai pathway fotosintesis akan saya lanjutkan dari penjelasan rekan saya sebelumnya.
untuk pathway fotosintesis ini dari gambar kita bisa mengetahui ada beberapa jalur dari fotosintesis ini, di mana untuk di bagian kiri terdapat fotosistem 2 dan untuk bagian tengahnya terdapat fotosistem 1 yang di mana fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini berperan penting dalam proses fotosintesis yang menggunakan cahaya atau fotosintesis terang. Dan untuk bagian paling kanan di mana dihasilkan HTP dan NHDPH yang di mana berguna untuk hasil dari fotosintesis gelap. Hasil dari fotosintesis terang ini akan digunakan pada proses fotosintesis gelap. Untuk pathway atau peta jalur dari fotosintesis ini kita bisa mengetahui dengan mengklik pathway entry. Ketika kita mengklik pathway entry, maka kita akan mendapatkan beberapa informasi mengenai gen dari fotosintesis tersebut serta senyawa dan enzim yang terlibat. Untuk mengetahui gennya, kita bisa mengklik bagian gen dari fotosintesis tersebut yang ada pada tautan atau link. Di mana ketika kita mengklik tautan tersebut, kita mengetahui KEGG, ortologi, serta reference sequence atau dari gen tersebut yang terlibat dalam proses fotosintesis, di mana untuk gen yang terlibat di sini, kita bisa mengklik display all untuk mengetahui berapa jumlah gen yang terlibat. Nah, ini adalah ortologinya. Untuk gennya mungkin bisa dikembalikan dulu dan mungkin untuk gennya berada di bagian paling bawah, display all bawah, dan mungkin untuk gennya ada 255 gen yang terlibat dalam proses fotosintesis tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada 255 gen yang terlibat dalam proses fotosintesis. Dan untuk nama-nama gen di sini ada ID yang menunjukkan gen-gen tersebut, dan kita bisa mengklik dan tersambung kepada gen-gen tersebut. Misalnya, jika kita klik salah satu bagian atau fotosistem, misalnya gen yang terlibat dalam fotosistem 2 atau yang terlibat dalam fotosistem 1 serta yang terlibat dalam sintesis ATP. Mungkin untuk yang pertama kita bisa mengklik gennya, yaitu ferredoxin. Ketika kita mengklik gen ferredoxin tersebut, kita mengetahui ada entry yang berisi tentang nomor atau penanda dari gen tersebut, serta kita mengetahui simbol dari gen tersebut serta nama lain dari gen tersebut, di mana di sini tertulis Tara underscore 04 underscore DCM serta keterangan lain terkait dengan namanya. Dan juga ada ortologi serta juga terlihat pada tabelnya itu berapa jumlah asam amino yang ada pada gen tersebut, yaitu 1153 asam amino serta urutan dari asam amino. Dan untuk bagian bawahnya kita dapat mengetahui susunan dari gen tersebut, itu sequence-nya. Mungkin bisa dikembalikan dan back ke bagian awal tadi lagi, dan
Kembali lagi dan back dan Nah, untuk mengetahui enzim yang terlibat, kita bisa mengklik tautan lain, yaitu di sini ada tertulis chemical reaction atau reaksi kimia yang terlibat dalam gen tersebut. Mungkin bisa diklik pathway entry lagi dan di bagian chemical reaction Nah, pada bagian chemical reaction, kita mengetahui ada 3 enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis, di mana yang pertama ada ferredoxin yang nantinya akan menghasilkan NHDP dan akan ditambah dengan proses selanjutnya yaitu rekrutase. Sehingga pada jalur 1.18.1.2 ini terlihat ada proses enzimatis yaitu proses ferredoxin. Untuk enzim selanjutnya yaitu ada plastoquinol yang juga terlibat pada metabolisme dari fotosintesis yaitu reduktase. Mungkin bisa dikembalikan lagi dan ke bagian awal lagi dan bagian yang gambar pertama dan yang besar. Dan untuk mengetahui alur-alurnya, ada di bagian pathway modul, kita bisa mengklik fotosintesis untuk mengetahui alur dari fotosintesis tersebut. Mungkin bisa diklik yang fotosintesis pada pathway modulnya dan di bagian paling kiri. Bisa diklik yang fotosintesisnya dan bagian paling kiri yang dan ketika kita menyentang itu maka terlihat pada tabel yang ada di bawah gambar maka tabel tersebut akan bertanda atau memiliki warna yang memperlihatkan bahwa ada berapa jalur yang terlibat dalam fotosintesis tersebut, di mana pada fotosistem 1 yang bertanda yaitu PSA, PSB, serta sampai PSF. Dan jika bagian-bagian tersebut diklik, maka akan mengeluarkan informasi terkait dengan jalur tersebut. Dan pada fotosistem 2 terlibat ada beberapa jalur juga yang hampir sama dengan fotosistem 1, di mana untuk jumlah jalurnya ada 6 juga, dan untuk masing-masing jalur tersebut berisi juga informasi alur-alur yang dilalui pada proses fotosintesis tersebut. Serta untuk sintesis ATP ada beberapa jalur juga. Yang pertama yang terjadi pada sitokrom BFF kompleks atau yang terjadi pada sitokrom BF6F kompleks, serta yang terjadi pada FTP ATP AC. Mungkin itu penjelasan terkait mengenai proses atau jalur fotosintesis. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Utami. Mungkin sekian penjelasan mengenai bagaimana cara kita membuka atau mengakses web KEGG
dan bagaimana kita melihat informasi di dalamnya sampai nanti kita melihat bagaimana mekanisme dari apa yang kita cari tersebut. Mungkin sekian dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku moderator menutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.